Halo teman-teman, selamat datang di media pembelajaran jurnalistik Vkom Unpad. Saya Pandan Yuda Pramesti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pena dan kebebasan pers. Teman-teman, pada tahun 2021 lalu, dua orang jurnalis senior asal Filipina dan asal Rusia memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian. Yang pertama adalah jurnalis asal Filipina bernama Maria Ressa. Dia adalah pendiri media yang bernama Rappler, media digital yang fokus pada jurnalisme investigasi sejak tahun 2012 lalu. Rappler ini vokal menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Presiden Filipina yaitu Duterte yang berkuasa antara tahun 2016 sampai dengan 2022. Akibat dari kritik-kritik yang tajam, Rappler maupun Maria Ressa sering mendapatkan kesulitan ya. Misalnya pada tahun 2018 izin Rappler sempat dicabut, kemudian tahun 2020 lalu Maria Ressa ditangkap dan divonis bersalah terkait undang-undang fitnah di media sosial oleh pengadilan Filipina. Namun perjuangannya sekian belas tahun akhirnya membuahkan hasil di mana pada tahun 2021, tepatnya Oktober 2021, Maria Ressa akhirnya memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian. Sementara itu, Dmitry Muratov, dia adalah jurnalis asal Rusia. Pendiri media yang bernama Novaya Gazeta ini pada tahun 1993 ya, sudah juga mempunyai sejarah yang panjang di bidang jurnalisme. Novaya Gazeta terbit 3 kali seminggu. Novaya Gazeta menginvestigasi dugaan-dugaan korupsi dan malpraktik lainnya di kalangan penguasa, kemudian juga banyak menyoroti penderitaan korban penindasan di Rusia. Dan karya-karyanya dinilai telah membantu untuk memberikan tekanan pada pemerintah Rusia dan telah memberikan suara kepada partai-partai minoritas di Rusia. Atas perjuangannya, Dmitry Muratov akhirnya juga memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2021. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan oleh kedua jurnalis ini sungguh luar biasa. Mengingat tantangan yang dihadapi oleh kedua jurnalis ini juga sungguh besar hingga bahkan sampai mempertaruhkan nyawa ya.
Di sisi lain, penghargaan Nobel Perdamaian juga menunjukkan bahwa jurnalisme masih punya peran yang besar dalam mengupayakan perdamaian. Sehingga akhirnya memperoleh pengakuan di tingkat Nobel loh, itu luar biasa ya. Apa saja faktor yang mempengaruhi kebebasan pers? Menurut Dewan Pers, faktor-faktor yang mempengaruhi kebebasan pers antara lain yang pertama adalah situasi peliputan. Kemudian yang kedua adalah jalannya kekuasaan. Kurang lebih ini berbicara tentang bagaimana pembatasan kebebasan atau kemerdekaan pers atas nama ketertiban umum melalui pembuatan regulasi dan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kondisi publik atau masyarakat, bagaimana tindakan masyarakat yang mungkin di antara tindakan mereka dapat mempengaruhi independensi pers. Di antaranya adalah tindakan-tindakan kekerasan terhadap jurnalis, kemudian penyerangan terhadap kantor redaksi, kemudian juga bagaimana kelompok-kelompok kepentingan itu beraksi satu sama lain. Karena ada kalanya tindakan-tindakan tertentu seperti misalnya penyuapan atau ancaman terhadap jurnalis yang dianggap merusak nama baiknya dapat mempengaruhi kebebasan pers. Bicara tentang kebebasan pers, indeks kebebasan pers di Indonesia menurut versi Dewan Pers itu sebenarnya sudah cukup baik ya teman-teman. Angkanya ini meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 misalnya, Indeks kebebasan pers di Indonesia versi Dewan Pers ini masuk kategori agak bebas. Kemudian tahun 2019 sampai dengan 2021 masuk ke dalam kategori cukup bebas. Dan di tahun 2021 masih juga masuk di kategori cukup bebas dengan nilai 76,02. Kemudian kriteria IKP dari versi Dewan Pers ini atau Indeks Kebebasan Pers Indonesia ada beberapa kriteria yang diambil. Yang pertama adalah lingkungan fisik dan politik. Ini dibagi menjadi 3 kategori ya. Bagaimana kebebasan dari intervensi, kemudian yang keduanya adalah kesetaraan akses bagi kelompok rentan, kemudian faktor berikutnya adalah akurat dan berimbang. Itu faktor lingkungan fisik dan politik. Bagaimana dengan lingkungan ekonomi? Lingkungan ekonomi terdiri dari 2 faktor. Yang pertama adalah independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, kemudian yang kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang ketiga adalah lingkungan hukum, yaitu ada 3 kategori ya. Yang pertama adalah independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, kemudian etika pers, dan yang terakhir adalah perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Nah, itu 3 kriteria Indeks Kebebasan Pers Indonesia versi Dewan Pers. Nah, bagaimana dengan Indeks Kebebasan Pers versi lain ya? Ada satu lembaga, Reporter Without Borders. Ini biasa disebut Reporters Sans Frontiers. Dia mengindeks kebebasan pers di 180 negara. Indeks kebebasan pers versi RSF ini diindeks berdasarkan evaluasi atas pluralisme, kemudian independensi media, kualitas kerangka legislatif, dan keamanan jurnalis di setiap negara dan wilayah. Tapi ini bukan indikator kualitas jurnalisme di setiap wilayah yang diteliti. Bagaimana hasilnya? Pada tahun 2021 lalu yang menduduki nomor puncak atau nomor 1 adalah Norway dengan indeks senilai 6,72. Kemudian di bawah itu ada Finland dengan indeks 6,99. Lalu ada Sweden nomor 3 dengan indeks 7,24. Kemudian Australia ada di posisi 25, United States atau Amerika Serikat ada di posisi 44, lalu Timor Leste di nomor 71, kemudian Indonesia bagaimana? Indonesia ada di posisi 113. Dan Filipina sendiri tempat Maria Ressa dilahirkan, dia ada di posisi 138. Sebagai gambaran perbandingan, Laos ada di posisi 172 dengan nilai indeks 70,56. Bagaimana dengan catatan indeks kebebasan pers versi RSF tahun 2021? Yang pertama, jurnalisme dihambat serius di 73 negara dan dibatasi di 59 negara lainnya. Yang kedua, menurut survei Barometer Edelman Trust tahun 2021, tingkat ketidakpercayaan publik terhadap jurnalis kurang lebih 59 responden di 28 negara
menyatakan jurnalis dengan sengaja mencoba menyesatkan publik dengan melaporkan informasi yang mereka tahu itu palsu. Memang masih sangat memprihatinkan ya teman-teman. Kemudian ada catatan lain bahwa ternyata dari pandemi kemarin ada catatan pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan represi dan serangan terhadap jurnalis di seluruh dunia. Pandemi virus corona telah memperkuat dan mengonsolidasikan kecenderungan represif di seluruh dunia. Namun, sebetulnya, meskipun keadaan sangat memprihatinkan, jurnalis masih memegang peranan penting dalam melawan disinformasi yang disebabkan oleh para pemimpin, terutama yang ada kaitannya dengan COVID-19. Misalnya ada catatan nih dari IKP RSF tahun 2021. Di Brazil, teman-teman mungkin ingat Presiden Brazil Jair Bolsonaro dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mempromosikan pengobatan COVID yang belum terbukti secara medis. Klaim mereka dibantah oleh jurnalis investigasi di outlet media seperti Agência Pública dari Brasil dan juga pelaporan mendalam yang dilakukan oleh beberapa media independen Venezuela yang masih beroperasi. Sementara ada cerita lain di Iran misalnya pihak berwenang memperketat kontrol atas liputan berita dan mereka juga meningkatkan persidangan terhadap para jurnalis untuk melemahkan kemampuan media untuk meneliti angka kematian COVID-19 di negara Iran. Di Mesir juga ada cerita di mana pemerintahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi justru melarang publikasi statistik pandemi apapun yang tidak berasal dari Kementerian Kesehatan. Jadi hanya boleh ada satu versi dari Kementerian Kesehatan. Bagaimana dengan di Zimbabwe, reporter investigasi Hopewell Chinono ditangkap tidak lama setelah membantu mengungkap praktik penagihan yang berlebihan dari perusahaan pemasok peralatan medis. Jadi masih banyak cerita-cerita yang memprihatinkan dari kejadian pandemi kemarin ya teman-teman. Nah, kita beralih sekarang bagaimana dengan data kekerasan terhadap jurnalis. Ada sebuah catatan yang dirangkum oleh Aliansi Jurnalis Independen. AJI sampai dengan tahun 2021 lalu mencatat bahwa masih terdapat intimidasi, kemudian kekerasan fisik, perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan, dan juga ancaman atau teror. Ancaman juga terjadi melalui saluran digital, misalnya melalui DDoS, Distributed Denial of Service, yaitu penolakan layanan secara terdistribusi. Ini sebuah serangan cyber sehingga website tidak bisa lagi diakses. Ada juga serangan doxing. Doxing ini mengarah kepada individu, yaitu praktik mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi seseorang untuk dipublikasikan atau dengan cara lain agar merugikan orang tersebut. Nah, data kekerasan yang terjadi yang dihimpun oleh advokasi AJI sampai dengan tahun 2021 masih cukup banyak. Ada tercatat 890 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Jadi bagaimanapun data kebebasan pers di Indonesia maupun kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, ini semuanya menunjukkan bahwa pekerjaan rumah kita untuk menjaga kebebasan pers dan ruang gerak jurnalis agar mampu menjalankan tugasnya itu masih cukup besar. Mengapa hal tersebut masih dibutuhkan? Apakah jurnalisme masih dibutuhkan, teman-teman? Bagaimana menurut Anda semua? Bukankah setiap orang sekarang ini sudah bisa bertukar informasi secara bebas ya? Kalau setiap orang dapat bertukar informasi secara bebas, mungkin ada pertanyaan, untuk apa jurnalisme itu ada? Jangan salah, jurnalisme adalah vaksin terbaik melawan disinformasi, melawan manipulasi, ataupun penyalahgunaan wewenang. Bagaimana cara kerja vaksin tersebut pada masyarakat sipil? Ikuti penjelasan selanjutnya dalam video bagian kedua. Teman-teman, saya Pandan Yuda Pramesti dari program studi jurnalistik Vkom Unpad. Sekian dulu video pertama kali ini, sampai jumpa di video tentang pena dan kebebasan bagian kedua.